Sultan masih ada nih ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan beliau di Sobat Ngetrip, ketemu lagi. Sekarang kita collab ya. bukan kolab, dah emang kita mau barengan. Bukan. Kalau itu kan dia bareng kan bedana persin per video beda-beda, tapi sekarang kita bareng-bareng ke Pontianak. Rencananya mau buka store kaos jersey custom. Sana ya. Iya. Jadi sekarang berangkat kita jam 12 dari Bandung ke lewat pakai Prima Jasa langsung Bandara Soekarno Hatta. Pesawatnya jam 5. Sekalian nanti kita di Pontianak jalan-jalan. Kita lihat wisata di Pontianak nih. Sekalian ketemu para driver-driver online, semua komunitas. Mudah-mudahan bisa ketemu ya. Soal minggu udah pulang lagi ya kita ya. Mepet sih sebenarnya. Kesibukan program kita. Terus ikutin terus ya kita ya. Jangan lupa subscribe dulu dan loncengnya yang belum biar masuk surga, amin. Terus ikutin terus ya. Oke. Sobat Ngetrip, trippers yang ada di mana saja. Kita sekarang sudah ada dalam bis menuju Bandara Soekarno Hatta. Oke. Kita penumpangnya mah dikit, tapi Prima Jasa tuh bagusnya biarpun penumpangnya cuma 3 orang. 3 biji, anjir. Tapi tetap jalan bro, tetap jalan ya. Kalau mau dihitung mah ada Rugi sih. solarnya habis bener ya. Ya sih. Yang penting mah Ya, kita nyampe doakan. bandara lah, doain ya biar Siap. kita sampai ke sana. Amin. Kita hunting di Singkawang juga, kita cari amoy. Tunggu ya, tunggu. Jalan kemana-mana. Oke. Bye. Sobat Trippers, alhamdulillah perjalanan dari Bandung sampai bandara dengan selamat. Kecepatan malah. Kita take off boardingnya jam 5.50.
Itu jam setengah 3 udah sampai. Setengah 3 udah sampai dari Bandung jam 12 ke jam setengah, coy. Iya, mobil busnya bro. Anjir. Ngebut. Bus Prima Jasa tapi rasa naik elep. Si mantep sih, daripada telat di jalan ngubar pesawat angus mampus. Mending kene di mana nunggu di bandara tapi terlunta-lunta. Jadi tujuan pertama kita tuh kemana sih? Pontianak langsungnya. Langsung Pontianak kita ke rumah, kebetulan rumah Bang Ipar, ke rumah Bang Ipar, istirahat bentar, langsung survei mapping untuk wilayah kemana aja nanti penyebarannya, sekalian jalan-jalan buat ngasih tunjuk ke sobat tripper semua nih di Singkawang itu gimana, di Singkawang di Pontianak itu kayak gimana. Tujuannya ke Singkawang sih kalau sempet waktunya, soalnya minggu udah balik lagi ke Bandung kita. Ya. Mudah-mudahan sempet sih. Kayak sejam, 1 jam kan ya di tempat gitu tuh? Dari kurang lebih sejam sampai 2 jaman lah. Paling lama 2 jam paling lama. Kan lumayan jauh juga itu. Lumayan jauh. Kita gunakan waktu semaksimal mungkin. Oke. Guys, lanjut dulu main game ya. Belum di jam 5 nih. Boardingnya. Oke sobat Vipers, ketemu lagi. Bidang kayaknya Bidang udah nyampe ya, langsung lah kita langsung cari keluar, cari makan dulu, udah lapar. Ada apa ya di Pontianak makanannya? Saja. Hai. Sob, jiwa lupakan action. Ya action tadi. Oi, sobat trippers. Nih, kita sekarang udah ada di Kota Pontianak. Rencana kita hari ini, sorry yang waktu pas datang itu udah kecapean banget, jadi nggak sempet lanjutin bikin video pas habis dari turun pesawatnya. Jet lag habis. Soalnya apa ya?
Udah nggak tidur semalaman soalnya pas di bis. Ya, pesawatnya juga ngebut. Pesawatnya kebut asli. Lebih dari tepat waktu datangnya. Jadi sekarang tuh udah di Pontianak jalan nih sama keponakan. Nah, keponakan gue. Say hi bang. Hai, nah, keponakan. Suprek ya, suprek. Apa? Gimana sekarang kita ke keraton ya? Keraton dulu. Ke keraton Pontianak. Sultanan apa ya itu? Dia orang Sintang soalnya, bukan orang Pontianak. Yang orang Pontianak bapaknya, abang ipar saya tuh. Baca. Ini di jalan apa ini? Ini jalan Pontianak. Tendean. Bos Alpen nyambung terus. Kapten Tendean tuh, Kapten Tendean. Kemana bro? Sama Diani. Mudik. Jangan sama Jani ya? Sama Jani mau muncul. Sama Diani. Secadas lah. Sama Jani. Belum ke macetnya, sobat trip ya. Pokoknya hari ini sebisa mungkin kita maksimalin buat apa? Explore Pontianak. Biarpun nggak semuanya, tapi ya minimal kita tahulah di luar pulau tuh keadaan kota seperti apa. Apalagi Pontianak ini kota besar deh kotanya. Kalau mirip-mirip kalau di Pulau Jawa tuh kotanya kayak Cirebon tapi lebih besar dari Cirebon. Terus suasananya jangan nanya, panas. Dua kali lipat Jakarta. Tadi pagi masih dingin, kirain bakal dingin terus. Sekarang keluar dikit aja tangan langsung angus bro. Ya jadi ini apa? Jadi keraton ini saya juga belum tahu silsilahnya kayak gimana. Makanya penasaran, pengen tahu nih. Siapa tahu di sana kita bisa ketemu petugasnya, kita tanya-tanya ini keraton apa, sejarahnya seperti apa. Ya, traveling pendidikan lah. Tur pendidikan tuh kayak anak SMA teh, SD SMP. Study tour. Study tour nanti juga kita akan cari kuliner-kuliner yang pastinya nggak ada di Bandung atau nggak ada di tempat lain, yang adanya memang di Pontianak. Keraton Kadariah. Keraton Kadariah Pontianak gitu. Ya. Namanya. Jalan Tenjeraya 1 dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Beda Pontianak, kali. Kalimantan Barat. Barat. Jadi susuk aneh. Jalannya gede bro. Lihat ya ke depannya. Sampai tepung terigu sampai kol juga dijual sama toko itu. Nah jadi kita membuka cabang di Pontianak nih, karena kenapa harus buka cabang, kan bisa online ya, tapi tetap aja sih online ya kita juga harus ada toko offline gitu menurut beliau nih yang di belakang saya. Jadi untuk menjaga kepercayaan customer juga, karena ya nggak sedikit juga sih yang pedagang-pedagang yang ya kadang-kadang curang, tapi nggak semua ya, ada beberapa. Ya kita sih pengennya menjaga kepercayaan, dan mungkin di sini belum ada kali ya. Ya mungkin ada, cuma kita nggak tahu. Tapi kita coba ya mengembangkan sayap lah. Kenapa harus ke Pontianak jauh-jauh? Kebetulan saya ada abang ipar punya toko. Daripada saya harus mikir sewa kios, sewa toko,
berat, modal gede. Jadi kebetulan ada yang bisa dimanfaatkan dan si sendiri keponakan Cerita juga selanjutnya saja. dia apa? Dia suka mau belajar usaha katanya. Ya itu sih tujuan utamanya mau kesini sambil kita explore Pontianak. Nanti malam kita akan pergi ke Singkawang untuk kejar sunset. Bagus katanya ya sunsetnya. Ya, anjing. Kata siapa itu? Aduh, ke mobil. Mamprang aja. Masuk bener. So, Gak akan masuk dia. Bagus deh kayak gini. Biarkan saja dia. Jadi stay tune terus. Oh ya, jangan lupa subscribe-nya, loncengnya juga dipencet. Buat apa? Subrek. jadi buku keraton apa tadi? Siti Badriah, Kodria. Khodriah, Oh, Kadriah bacanya. Khodriah, Khodriah. Keraton Khodriah. Bukannya Subrek. keraton apa? Kuning. Warna keratonnya itu kuning. Bukan berarti ya itu mah dikenal sama orang-orang, tapi namanya nanti biar nggak salah kita kesana aja gitu. Jangan lupa tadi subscribe sama loncengnya tuh ditekan juga. Biar apa? Sebenarnya keuntungannya buat kita sih. Biar kita jadi kaya. Tapi kalian bisa dapat informasi ya mudah-mudahan bisa menginspirasi. Ya positifnya ambil, negatifnya mah jangan. Dan kebetulan channel kita ini mungkin tidak berfaedah. Jadi kalau nggak mau nonton juga jangan. Kalau emang kira-kira bakal merusak mata kalian semua jangan ditonton. Karena nggak ada faedahnya sama sekali. Ini mah ya begitulah, cari duit sih intinya mah, coba-coba kayak orang lain. Sampai ketemu lagi. Kita udah tiba di Keraton Khodriah. Yuk kita jalan-jalan aja, kita langsung cari gimana masuknya. Kita lihat. Sarip Ahmad Al-Khodri. Oh, boleh ke atas. Oh, ya. Nah, kita udah sampai nih di Keraton Khodriah. Khodriah.
Nah ini kita berada di pintu masuk untuk menuju ke keraton. Tuh keratonnya di sana. Terus sebelah sana itu Masjid Jaminya. Kalau keraton makam sultannya jauh dari sini. Tetap Tugu Katulistiwa. Ya Pak ya? Iya. Pak. Ini bisa dibilang gerbang utama. Mana? Ini pintu kota. Oh ini pintu kota. Pintu kota namanya. Ini sejarahnya pintu kota Pontianak, ini pintu kota. Oh ini pintu kotanya. Dulu kalau zaman dulu mungkin di sini prajurit jaga ya kali ya. Iya ada prajurit ini sultan aja. Pintu kota. Hah? Kan saya bilang lain aja dibahas dari Padang ini. Ini pintu kota namanya. Lain koteka aja kade. Pintu kota. Nah, yuk kita biar nggak penasaran, kita lihat aja langsung ke keratonnya. Tahunnya 1771 Masehi atau 1185 Hijriah, yang didirikannya Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadr. Alamatnya Jam Kopek Istana. Tuh buat teman-teman semua, teman-teman trippers yang mau jalan-jalan ke sini nih harus diperhatikan. Barang siapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungan atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk, atau warna, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari pemerintah sebagaimana maksud pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau dana setingginya 100 juta. Ya guys, sobat trip, kita ini sebagai anak generasi penerus Bukan generasi micin. wajib gitu untuk melestarikan dengan cara ya berkunjunglah ke museum kita kunjungin, jangan di kafe terus, kunjungin museum seperti ini. Dengan adanya kita datang ke sini, nambah ilmu juga, nambah pendidikan juga, dan kalau ada kotak amal masuk ke canceling itu untuk biaya perawatan juga lumayan kan. Sini ada apa? Jangan merusak sekali-kali, jangan merusak. Yuk kita langsung ke dalam. Yuk kita masuk ke dalam. Masih berasa aura-aura kerajaannya. Oke, sobat ngetrip, kita udah bersama dan Bapak siapa Pak?
Nama saya Muhammad Doni Suara. Pak Muhammad Doni. Doni. Pak Doni ya Pak ya. Beliau nih di sini sebagai apa Pak? Saya masih menjabat sebagai sekretaris pribadi Sultan. Wah, pribadi sekretaris Sultan masih ada nih ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan beliau di sini. Yang pastinya untuk masalah sejarah ini juga Keraton Istana Kadriah ini nggak akan salah lah gitu. Kayak tadi makanya kita masih agak nebak-nebak dikit. Awal mula berdirinya keraton ini Pak, tahun berapa? Istana Kadriah berdiri secara resmi pada 23 Oktober 1771. Ya. Dengan Sultannya baru dilantik 7 tahun kemudian. 7 tahun kemudian. Sultannya dilantik 7 tahun kemudian, Sultan Pontianak yang pertama pada 1 September 1778. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Kenapa ada syarifnya? Karena latar belakang Yamannya. Ada keturunan dari Arab Saudi. Oh, ada keturunan dari. Jadi tapi beliau itu asli dari Pontianak. Ibunya asli orang Kalimantan. Oh, ibunya orang Kalimantan. Ayahnya Ayahnya merupakan salah seorang ulama penyebar agama Islam dari Hadramaut. Yang lebih, kalau di sini lebih dikenal dengan nama Habib Hussein. Oh, jadi masih ada keturunan Nabi Pak ya? Masih keturunan Nabi. Langsung tuh. Nah, terus semasa jabatan pemerintahan istana ini itu berjalan berapa lama? Dari mulai dilantiknya Sultan Syarif Abdurrahman pada 1 September 1778. Sekarang sudah memasuki usia yang masuk ke 248 atau 249 tahun. 249 tahun. Tapi kan kita secara resmi tanggal 27 Desember 1949 menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Iya, bergabung dengan Republik Indonesia. Jadi tidak ada lagi pemerintahan kesultanan yang bersifat absolut. Ya, betul. Hanya menjaga budaya saja sekarang. Ya, jadi dari semenjak bergabungnya dengan Republik Indonesia ini tetap masih aktif Pak. Masih, insya Allah. Sistem kerajaannya masih aktif. Sekarang sudah generasi ke-9. Saya sendiri menjadi sekretaris pribadinya 2 sultan, dari Sultan Pontianak yang ke-8 dan sekarang yang ke-9. Beliau dari zaman sekarang Sultan Syarif Abu Bakar dan sekarang Sultan Syarif Mahmud Al-Qadri. Ternyata masih aktif kan. Kebanyakan istana-istana atau keraton-keraton ya yang saya tahu yang udah nggak, yang ibaratnya dibuka untuk umum itu biasanya kan dijadikan sebagai cagar budaya atau museum gitu, karena udah nggak aktif lagi. Jadi tidak menghilangkan masa sejarahnya, tapi ini masih aktif ya. Untuk menghargai atau menghormati Undang-Undang Cagar Budaya, Istana Kadriah juga merupakan salah satu bagian dari Undang-Undang Cagar Budaya itu sebagai benda cagar budaya. Pemeliharaan dari pemerintah, kemudian perawatan, diangkatnya beberapa juru pelihara itu menunjukkan bahwa kita juga merupakan bagian dari benda cagar budaya Istana Kadriah dan Masjid Jami. Jadi ini sekarang dirawatnya, dipeliharanya oleh pemerintah juga. Oleh pemerintah juga. Berarti pemerintah Tapi juga pemerintahan kesultanannya masih aktif berdiri. masih aktif. Masih ada Nah itu sekarang. kalau pemerintahan kesultanannya ini kan masih aktif. Yang dikerjakan apa Pak? Kalau dulu kan semuanya ya. Kalau dulu kan semuanya. Tapi sebagaimana seorang sultan tidak hanya menjadi simbol pemimpin sebuah wilayah. Sama dengan Pontianak, dari dulu hingga hari ini Kesultanan Pontianak atau Sultan Pontianak itu bukan semata-mata pemimpin wilayah. Sekarang sampai dengan sekarang masih menjadi simbol agama, simbol persatuan antar suku. Kalimantan ini kan ratusan banyak suku sukunya, bangsa, iya betul. sangat banyak. Beda sungai sudah beda bahasa. Itulah yang ketahui dikit. Itu yang dibutuhkan satu orang simbol yang menjadi pemersatu dari ini semua. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih dapat menjaga heterogenitas, harmonisasi antar suku dan antar penganut agama dengan menjadikan sultan sebagai simbol. Dan mereka juga sama-sama lebih menghormati figur seorang sultan. Lebih didengar gitu. Alhamdulillahnya seperti itu, sehingga meskipun sudah tidak lagi memimpin kekuasaan wilayah secara absolut dalam hal politik, tetapi umatnya atau manusianya itu masih menjadikan Sultan Pontianak
sebagai simbol mereka. Sebagai panutan juga Pak. Jadi mungkin bisa dibilang dengan adanya sosok sultan ini menjadikan salah satu acuan Iya. untuk kerukunan Pak. Karena ya tahu sendirilah kalau pemerintahan politik banyak ini itu malah di dalamnya pun ada perang perselisihan dan lain. Kalau sultan kan tidak berpolitik. Ya, tapi berarti nggak ikut ke ranah politik nggak ya? Di pemerintahan gitu menjabat nggak? Enggak. Tapi beliau masih Waktu ada. almarhum Sultan Abu Bakar, beliau sempat jadi anggota DPR, gitu Ya. kan. Begitu diangkat sebagai Sultan Pontianak, beliau menyatakan mundur Mundur. dari semua aktivitas pemerintahan. Untuk pengangkatan sultan itu memang dari garis keturunan apa Dari emang garis keturunan patrilineal. Kalau Patrilineal. abahnya meninggal digantikan ya anaknya? Oh. Nah, Sobat Ngetrip, jadi secara garis besar itu ya, mungkin untuk dijelaskan terperincinya mungkin nggak cukup waktu 7 hari 7 malam. Nggak akan cukup 7 hari 7 malam karena pasti dari silsilah dari pertama sampai akhir ya minimal kita mengetahui lah bahwa istana atau keraton yang ada di Indonesia, salah satunya di Pontianak, ini masih aktif sampai sekarang. Masih aktif dalam segi untuk mengatur bukan ke politik atau pemerintahannya, mungkin lebih ke pemersatu masyarakatnya. Karena di Pontianak ini macam-macam suku Pak ya. suku bangsa. Mungkin yang aslinya dari Dayak, Melayu, mungkin Pak yang terkenal di luaran sana Kalimantan Barat atau Kalimantan tuh identiknya kan ada dua suku yang besar, Dayak dan Melayu, dan lainnya ya biar pendatang gitu. Mungkin sama kayak di pulau-pulau lain juga bermacam-macam suku. Tapi di Kalimantan ini khususnya Pontianak, dengan adanya sultan itu semua suku manut menjadikan sebuah simbol sultan, biarpun mereka bukan orang sini. Kayak misalkan ada suku Batak di sini atau suku Sunda atau suku Jawa. Mereka bukan orang sini, tapi mereka meyakini dan menjunjung tinggi seorang sultan yang ada di Pontianak. Kan sempat ada masa interregnum tuh. Ya. Interregnum maksudnya kekosongan, tidak ada sultan sama Ya. sekali. Itu apa yang terjadi, antara Pak? tahun 78 sampai dengan 2004. Sultan Abu Bakar almarhum itu baru dilantik jadi Sultan Pontianak pada tahun 2004. Nah, antara tahun 78 sampai tahun 2004 itu sering sekali terjadi perang suku yang hampir tidak bisa diatasi kecuali dengan cara represif, dengan ditembak dan sebagainya. Nah, setelah dilantiknya Sultan Pontianak pada 2004 kemarin, 15 Januari 2004, dengan sendirinya konflik-konflik antar suku dan agama itu hilang. Nah, jadi beda ya, nggak kayak Sunda Empire, nggak kayak King of the King. Aduh. Nah, ini sultan yang asli itu ada di sini. Kalau mau ketemu sultan asli masih ada beliau, Pak? Masih ada. Tapi tinggalnya Cuman kalau mau ketemu beliau di sini khususnya hari Jumat. hari Jumat. Habis sembahyang Beliau Jumat. sholat Jumatnya di sini. Jadi khotib. Tuh Karena imam aja. kalau mau ketemu sultan yang asli, datang ke Pontianak. Mungkin nggak bisa jadi warga Pontianak pun nggak semuanya udah ketemu sultan mungkin ya. Iya, banyak. Masih banyak, terutama kaum milenial nih, kaum micin. Main-main ke sini, tempatnya enak. Kita nih berasa kayak udah nggak kayak di zaman sekarang. Begitu masuk ke sini hawanya udah beda, udah lain, udah kayak benar-benar. Istana ini didesain, didirikan oleh Sultan Abdurrahman agar siapapun yang datang, apapun sukunya, bangsanya, apapun agamanya, itu merasa seperti pulang ke rumah sendiri. Jadi saya betah loh, Pak, boleh tinggal di sini. Nggak apa-apa lah, tukang ngepel juga Pak. Nah, ya gitulah garis besarnya. Intinya tetap kita sehebat apapun kita, tetap kita butuh figur satu pemimpin lah yang untuk dicontoh. Mudah-mudahan pemerintahan kita juga bisa, ya padahal udah tidak ada ibaratnya mengatur pemerintahan, tidak mengatur apapun. Dengan sendirinya masyarakat dari tadinya sering perpecahan, sering banyak konflik, begitu dilantiknya sultan yang ada di sini langsung reda, coy. Mantep itu. Daripada main tembak main lain. Itu Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Sama. Masih boleh main-main di sini Pak? Boleh. Boleh nginep Bos. Sini ada kamar VIP. Buka kapanpun. Terbuka kapanpun. Dari apa Pak? Maaf. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Setiap hari. Setiap hari. Kalau mau ketemu sultannya hari Jumatan makanya biar ganteng. Baiklah. Bye. Tadinya Pak Denny tadi mau ikut menjelaskan ini,
berhubung beliau lagi sibuk untuk tour guide anak SMP ya, saya bantu bacain aja ya. Ini Pangeran Singa Kadriah, Panglima Kesultanan Pontianak. Ini Istana Kadriah mungkin ini ya selisih-selisihnya. Panglima Istana Kadriah Kesultanan Pontianak dinobatkan oleh Maulana Riz. Jadi menurut dari pengelola istana sini, ini semua beliau ini masih ada sampai saat ini dan masih aktif Pak ya. Ini masih aktif guys. Ini saya mungkin nggak tahu ya, yang lain mungkin aktif juga. Yang saya tahu kan Kesultanan Yogyakarta yang masih aktif. Yang sampai sekarang orang tahu semua kan yang taunya Yogyakarta yang masih aktif. Nah ini kan mungkin banyak yang belum tahu juga nih Kesultanan Kadri nih. Ini semuanya masih aktif. Dilantiknya juga sama Maulana Sri Sultan Syarif Abu Bakar Al-Kadri, Sultan Pontianak ke-8 almarhum, di Istana Kadriah 6 Maret 2015. Ini di fotonya tanggal 7. Gila. Lihat lagi Gucci. Salah satu Gucci. Berarti masih ada hubungan sama Tiongkok juga ya kayaknya. Dari negeri Cina nih, Gucci-nya. Gucci terkenal sama Cina. Bukan corona doang. Sini. Ini ada piagam penghargaan gubernur kepala daerah tingkat 1 Kalimantan Barat kepada Sultan Syarif Mahmud Muhammad Al-Kadri, pekerjaan Sultan Kerajaan Pontianak. Ini pertemuan sama presiden pertama nih. Ini yang di atas ini Syarif Hamid II Al-Kadri, putra almarhum Sultan Syarif Muhammad Al-Kadri. Wafatnya tanggal 30 Maret 1978. Ini yang ke Sultan yang kedua nih kayaknya.